Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Together atau kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari metodologi yang telah kami pilih, yaitu Scrum, V-Shape Model, dan DevOps. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Leo Rataya, dengan NIM J0404221056. Perkenalkan, saya Muhammad Zakir Asmaisya dengan NIM J0404221138. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Jiki Steven YM dengan NIM J0404221094. Perkenalkan, saya Rakatala Pratama dengan NIM J0404221004. Perkenalkan, nama saya Setia Tantomo dengan NIM terakhir 147. Perkenalkan, nama saya Rasid dengan 3 NIM terakhir. Oke, masuk ke daftar isi. Di sini presentasi kami berisi latar belakang, tujuan, lalu metodologi Scrum sendiri, metodologi V-Shape Model, metodologi DevOps, gambar alur, kelebihan, kekurangan, kesimpulan, dan referensi. Ya, untuk latar belakang metodologi dari ini latar belakang oleh suatu pendekatan sistematis yang digunakan dalam berbagai bidang untuk memastikan bahwa sebuah proyek penelitian atau kegiatan digunakan dengan cara yang struktur dan konsisten. Ini digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data, serta untuk mencapai tujuan yang kita lakukan sebagai panduan untuk memastikan bahwa proses yang dilakukan dapat diulang, transparan, dan menghasilkan data dan dapat diandalkan. Ini pencapaian pemilihan metode yang tepat, alat-alat yang digunakan, serta cara-cara evaluasi hasilnya. Tujuan dari metodologi sendiri kita ada yang pertama Scrum. Scrum ini tujuannya untuk memfasilitasi adaptasi cepat terhadap perubahan proyek melalui iterasi pendek dan umpan balik berkelanjutan. Serta meningkatkan kolaborasi tim melalui komunikasi harian dan Scrum Master. Di situ juga bisa menjadi pengiriman nilai secara incremental pada pelanggan dengan menjaga visi yang berfungsi pada akhir setiap sprintnya. Ya, untuk tujuan dari V-Shape Model memiliki tujuan untuk memberi struktur terdefinisi dan berperan dalam pengembangan perangkat memastikan setiap fase dilakukan secara sistematis dengan verifikasi dan validasi yang menyeluruh untuk menjaga kualitas dan mengurangi resiko proyek lanjutnya ke tahap berikutnya. Nah, di sini juga resiko V-Shape ini bisa mengurangi resiko proyek dengan pendekatan sangat terstruktur dan memastikan bahwa setiap tahap selesai sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi saya bisa buat antisipasi rancangan. Untuk tujuan dari DevOps ini kita punya tujuan untuk mempercepat proses pengembangan produksi, meningkatkan kolaborasi antar tim, pengembangan operasi untuk efisiensi, meningkatkan keandalan dan kualitas aplikasi dengan otomatisasi pengujian dan penerapan CI atau CD, pengembangan berkelanjutan siklus feedback yang cepat. Nah, ya di sini dan ada metodologi yang pertama itu Scrum. Scrum adalah sebuah kerja yang dirancang khusus untuk pengerjaan sebuah proses pengembangan perangkat. Singkatnya, Scrum adalah sebuah metode untuk meminimalisir adanya kesulitan dalam pengerjaan sebuah proyek, apalagi proyek yang berhubungan dengan teknologi. Metodologi Scrum ini biasanya cocok dalam proyek dan kompleks, di mana masyarakat sering berubah. Ini ideal untuk mengembangkan sebuah produk baru. Ini lebih cepat, kolaborasi intensif, dan penyampaian produk secara bertahap dengan fokus dan pada kualitas dan pengembangan berkelanjutan. Scrum memungkinkan perubahan cepat dan tetap baik. Ada V-Shape Model. V-Shape Model sendiri adalah metodologi pengembangan linier unik yang digunakan selama siklus hidup pengembangan perangkat lunak. V-Model berfokus pada metode mirip air terjun yang mengikuti tahapan langkah demi langkah yang ketat. Meskipun tahap awal adalah tahap desain yang luas, kemajuan berlanjut melalui tahap yang semakin terperinci, mengarah ke implementasi dan pengkodean.
dan serta akhirnya kembali melalui semua tahap pengujian sebelum proyek selesai. Metodologi tersebut cocok digunakan pada proyek kecil karena mudah dikelola pengembang. Melalui model V, pengembang akan lebih disiplin menyelesaikan tugas di fase sebelumnya dengan baik, sebab tidak bisa dilakukan pengulangan jika sudah masuk tahap berikutnya. Ini ada DevOps. Sebelum masuk ke DevOps, apa sih itu DevOps? DevOps adalah gabungan dari konsep development atau dengan singkat pengembangan operation. Nah, dalam pengembangan itu perangkat lunak itu adalah pendekatan atau metodologi yang melakukan kolaborasi dan komunikasi antara tim pengembang perangkat lunak. Nah, di sini ada DevOps yang kedekatan yang mengintegrasikan tim pengembangan perangkat lunak berbasis TI untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kualitas pengiriman perangkat lunak. Dan DevOps adalah kombinasi filosofi kerja praktik dan alat yang memungkinkan perusahaan menghadirkan aplikasi dan layanan dengan cepat, dan serta mengembangkan dan juga meningkatkan produk lebih cepat dibandingkan proses pengembangan perangkat lunak yang tradisional. Di sini ada metodologi yang cocok untuk digunakan tuh dalam waktu pengembangan rilis cepat, yang cocok untuk organisasi besar ya, yang perlu berilis fitur atau pembaruan secara cepat, dan sering juga untuk yang membangun kolaborasi dalam lintas tim yang ideal ketika sangat diperlukan kerjasama erat antara tim pengembang, operasi dan kualitas dalam tim, dan proyek dalam yang membutuhkan skalitas tinggi yang berguna tuh untuk proyek yang perlu berkembang pesat dengan infrastruktur yang sangat fleksibel. Ada gambar alur Scrum. Gambar alur Scrum ini informasinya keberhasilan penggunaan Scrum bergantung pada orang-orang yang menjadi lebih ahli dalam menjalankan kelima nilai ini. Orang-orang secara pribadi berkomitmen untuk mencapai tujuan tim Scrum. Anggota tim Scrum memiliki keberanian untuk melakukan hal yang benar dan menangani masalah-masalah yang sulit. Setiap orang berfokus pada pekerjaan sprint dan tujuan tim Scrum. Tim Scrum dan para pemangku kepentingannya sepakat untuk bersikap terbuka tentang semua pekerjaan dan tantangan dalam melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya ada gambar alur dari V-shape model, yaitu ada requirement analysis dan acceptance testing yang merupakan yang terdapat dalam model tahap requirement sendiri ini, itu dalam model waterfall. Keluaran dari tahap ini adalah dokumentasi kebutuhan si pengguna. Kemudian ada acceptance testing yang merupakan tahap yang akan mengkaji apakah dokumentasi yang dihasilkan tersebut tidak dapat maksudnya dapat diterima oleh para pengguna atau tidak. Selanjutnya ada sistem desain dan sistem testing, di mana dalam tahap ini, analisis sistem mulai merancang sistem dengan mengacu pada dokumentasi kebutuhan si pengguna yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya. Keluaran dari tahap ini adalah spesifikasi sebuah software yang meliputi organisasi sistem secara umum, struktur data, dan yang lain. Selain itu, tahap ini juga menghasilkan contoh tampilan window dan juga dokumentasi teknik yang lain seperti entity diagram dan data dictionary. Kemudian ada arsitektur desain dan integration testing, di mana sering juga disebut dengan high level design. Dasar dari pemilihan arsitektur sendiri yang akan digunakan berdasar kepada beberapa hal seperti pemakaian kembali tiap modul, ketergantungan tabel dalam basis data, dan hubungan antar interface serta detail teknologi yang dipakai. Selanjutnya ada modul desain dan unit testing. Sering juga disebut dengan low level design yang merupakan perancangan yang dipecah menjadi modul-modul yang lebih kecil. Setiap modul tersebut diberi penjelasan yang cukup untuk memudahkan si programmer melakukan coding. Tahap ini menghasilkan spesifikasi program seperti fungsi dan logika tiap modul, pesan kesalahan, proses input dan output untuk tiap modul, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada kode atau coding. Dalam tahap ini dilakukan pemrograman terhadap setiap modul yang sudah dibentuk. Ada gambar alur DevOps. Berikut merupakan presentasi visual alur siklus DevOps, termasuk fase perencanaan, pengkodean, pembuatan, pengujian, rilis, penerapan, pengoperasian, dan pemantauan.
Alur ini menunjukkan suatu proses yang berkesinambungan dari suatu tahap ke tahap berikutnya dalam satu siklus. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari Scrum, Visual Model, dan DevOps. Yang pertama itu Scrum. Scrum itu dia tuh kelebihan itu dapat bekerja dengan berbagai teknologi dan bahasa pemrograman. Namun, dalam pengembangan proyek ini sangat berguna terlebih dalam pengembangan teknologi web 2.0. Dan ada proyek baru atau lainnya ya. Dan kedua itu ada anggota tim dapat bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan bersama dengan lebih efektif dan efisien. Dan ketiga itu ada tahapan yang cukup sederhana dan mendukung keseluruhan kebutuhan stakeholder dan proyek dalam artian product owner dan development team. Dan di sini saya akan membahas juga kelebihan dari VSAP model. Kemudahan penggunaannya terus dilakukan dengan verifikasi dan validasi pada tahap-tahap awal pengembangannya, sehingga user itu dapat terlibat dalam pembuatannya. Dan itu ada step output mampu dites pada tahap awal. Dan punya kelebihan juga mudah dimonitoring karena memiliki milestones yang jelas. Dan sini ada kelebihan dari DevOps. Yang pertama itu ada peningkatan kecepatan dan juga efisiensi memungkinkan. Ya, si perusahaan itu membawa produk ke pasar lebih cepat dan lebih sering. Ada juga kualitas produk yang lebih tinggi dengan prosedur pengujian otomatis dan pemantauan berkelanjutan yang membantu mengidentifikasi atau mengatasi kesalahan lebih cepat. Dan juga ada pengurangan risiko dengan proses deployment yang otomatis dan pemantauan berkelanjutan. Kita bahas kekurangannya dari tiga ini. Yang pertama, kekurangan Scrum. Yang pertama, proses yang diidentifikasi tiga yang cukup sulit. Lalu yang kedua, ada kemungkinan gagal karena diatur dengan ketat. Yang ketiga, metode itu membutuhkan anggota tim yang tidak berpengalaman. Sekarang kekurangan dari step model. Yang pertama itu tidak dapat digunakan untuk permasalahan yang terjadi secara bersamaan. Nah, yang kedua, tidak dapat digunakan untuk perubahan-perubahan besar dalam persyaratan. Yang ketiga, tidak bisa menganalisis resiko. Sekarang kita kekurangan DevOps. Yang pertama itu kurva pembelajaran yang curam karena memerlukan adopsi teknologi baru. Yang kedua, perubahan budaya yang signifikan bisa menjadi tantangan besar dalam organisasi yang memiliki struktur silo atau kebiasaan kerja yang kaku. Yang ketiga, itu ketergantungan pada alat overhead yang tinggi dalam biaya pemeliharaan alat. Kesimpulannya, pemilihan metodologi pengembangan Scrum, V-Shape, atau DevOps bergantung pada sifat proyek. Pertimbangkan tingkat dinamisme proyek, stabilitas persyaratan, dan kebutuhan kolaborasi tim. Scrum, V-Shape, dan DevOps masing-masing memiliki keunggulan unik. Scrum ideal untuk proyek yang unik. V-Shape cocok untuk proyek yang berstruktur. Dan DevOps untuk tim yang mengajar efisiensi dan kolaborasi. Referensi dari masing-masing metodologinya. Pertama ada Scrum, ini ada dua referensi yang tercantum pada PPT kali ini. Terus lanjut metodologi V-Shape ada 4 referensi yang dicantumkan, dan yang terakhir ada DevOps. Referensinya ada 6 yang dicantumkan pada PPT kali ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.